Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, di sini saya akan mempresentasikan bertema motivasi untuk meningkatkan produktivitas usaha. Mengapa produktivitas penting untuk usaha Anda? Yang pertama, untuk pertumbuhan pendapatan. Produktivitas tinggi berarti lebih banyak output dengan sumber daya yang sama, meningkatkan profitabilitas secara langsung. Kemudian keunggulan kompetitif. Bisnis yang efisien dapat merespon pasar lebih cepat dan menawarkan nilai lebih kepada pelanggan. Kemudian kepuasan karyawan. Lingkungan produktif menciptakan rasa pencapaian dan motivasi, mengurangi turnover staff. Nah, selanjutnya memahami sumber motivasi internal dan eksternal. Pertama, motivasi internal berasal dari dalam diri individu dan lebih tahan lama. Contohnya, rasa pencapaian dan kebanggaan, kesepakatan belajar dan berkembang, makna dan tujuan dalam pekerjaan, dan otonomi dan kemandirian. Kemudian, motivasi eksternal, faktor luar yang mendorong kinerja. Contohnya, insentif finansial dan bonus. Kemudian, pengakuan dan apresiasi publik. Selanjutnya, promosi dan jenjang karir, dan perlombaan dan kompetisi. Nah, strategi membangun lingkungan kinerja yang memotivasi. Pertama, komunikasi terbuka. Ciptakan budaya di mana setiap suara didengar dan umpan balik dihargai, membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Kemudian, kerja sama tim. Fasilitasi kolaborasi melalui ruang kerja fleksibel dan alat yang mendukung interaksi produktif antar anggota tim. Selanjutnya, ruang kerja harus nyaman. Desain lingkungan yang ergonomis dengan pencahayaan alami, zona tenang, dan area kolaborasi untuk kesejahteraan optimal. Kemudian fleksibilitas kerja. Tawarkan opsi kerja hybrid atau remote, jam kerja fleksibel, dan kepercayaan pada karyawan untuk mengatur waktu sendiri. Kemudian mengatur tujuan yang jelas dan terukur. Nah, di sini menggunakan metode SMART Goal untuk kesuksesan bisnis. Pertama adalah spesifik. Tentukan tujuan dengan jelas dan detail, hindari ambiguitas agar semua paham arahnya. Kemudian terukur, gunakan metrik konkret untuk melacak kemajuan dan menentukan keberhasilan. Kemudian dapat dicapai, pastikan tujuannya realistis dengan sumber daya yang tersedia, namun tetap menantang. Kemudian relevan, diajarkan tujuan dengan visi dan misi bisnis untuk memastikan kontribusi strategi. Dan terakhir adalah berdurasi. Tetapkan tenggat waktu jelas untuk menciptakan rasa urgensi dan fokus. Nah, kemudian pentingnya apresiasi dan pengakuan karyawan. Mengapa pengakuan itu penting? Karyawan yang merasa dihargai bekerja 20% lebih produktif dan 87% lebih loyal kepada perusahaan. Manfaat utama, meningkatkan moral dan motivasi tim, kemudian mengurangi turnover karyawan, kemudian membangun budaya positif, dan memperkuat komitmen terhadap tujuan bisnis. Cara memberi apresiasinya adalah pujian publik di rapat tim, kemudian bonus atau insentif berkinerja, kemudian sertifikat pencapaian, selanjutnya kesempatan pengembangan, dan surat terima kasih pribadi. Nah, peran teknologi dalam peningkatan produktivitas. Ya, pertama ada software manajemen proyek. Alat seperti Asana dan Trello membantu tim melacak tugas, deadline, dan kolaborasi dengan transparan. Kemudian otomatisasi tugas, eliminasi tugas manual berulang dengan software otomatis, memberi waktu lebih untuk pekerjaan bernilai tinggi. Kemudian komunikasi digital, bisa dengan platform seperti Slack atau Zoom, mempercepat komunikasi dan memfasilitasi kerja jarak jauh efektif. 40% peningkatan efisien dengan implementasi teknologi tepat, kemudian 60% pengurangan waktu proses manual yang terotomatisasi. Kemudian cara mengelola stres dan mencegah burnout. Pertama, identifikasi tanda-tanda awal. Contohnya ketegangan kronis, kelelahan mental, penurunan konsentrasi, dan perubahan mood yang memengaruhi kinerja sehari-hari.
Kemudian tetapkan batas kerja, hormati waktu istirahat, hindari bekerja lembur terus-menerus, dan pastikan karyawan punya waktu untuk pemulihan. Kemudian dukungan mental kesehatan, sediakan akses ke konseling, program kesejahteraan mental, dan budaya yang normalisasi diskusi kesehatan mental. Kemudian promosikan keseimbangan, bisa dengan penggunaan cuti, kegiatan rekreasi perusahaan, dan fleksibilitas untuk kebutuhan pribadi karyawan. Langkah selanjutnya, rencana aksi untuk usaha Anda. Ya, karena evaluasi situasi saat ini, identifikasi area lemah dan kuat dalam produktivitas tim Anda dengan survei dan analisis data. Kemudian tetapkan 3 prioritas utama, yaitu teknologi, pelatihan, dan budaya kerja. Kemudian melibatkan tim Anda, diskusikan rencana dengan karyawan, dapatkan masukan, dan bangun komitmen bersama. Kemudian buat timeline implementasi, tentukan milestone jelas, tanggung jawab, dan tenggat waktu yang setiap inisiatif. Kemudian monitor dan sesuaikan, ukur kemajuan bulanan, evaluasi efektivitas strategi, dan lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.